my name is Tesalonika Teresia Lantong, kelas A5 Keperawatan semester 1. Yang pertama, unit medis. Tentunya unit medis adalah unit yang terdepan dalam hal pelayanan rumah sakit. Pada saat Anda datang ke rumah sakit untuk berobat, maka tentunya unit medis ini adalah unit pelayanan rumah sakit yang akan Anda datangi. Kemudian ada bagian UGD yang merupakan unit medis yang khusus menangani pasien yang memerlukan tindakan dengan segera karena keadaan yang darurat. Selain itu ada juga bagian ruang operasi, ruang dokter, laboratorium klinis, gudang medis, ruang tunggu pasien, radiologi, rehabilitasi, patologi, dan fisioterapi. Kedua, unit rawat inap. Dalam unit rawat inap ini, maka berkaitan dengan seluruh kebutuhan pelayanan untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit tersebut. Unit rawat inap ini terdiri dari rawat medis, ruang obat, ruang tidur, konsultasi, nurse station, dan pantry. Ketiga, unit keperawatan. Lalu ada juga unit keperawatan yang berkaitan dengan farmasi, rekam medis, ruang perawat, perawatan poliklinik, dan lain sebagainya. Unit keperawatan juga sama pentingnya dengan dua unit sebelumnya dalam melayani pasien. Justru biasanya perawat yang ada di rumah sakit jumlahnya jauh lebih banyak daripada dokternya. Karena tugas perawat selain membantu dokter dalam memeriksa pasien, juga bertugas untuk membantu serta mengawasi pasien selama masa perawatan di rumah sakit tersebut. Sebelum ditangani oleh dokter yang bertugas, biasanya pasien akan bertemu dengan perawat terlebih dahulu untuk mengecekkan dasar kesehatan tubuh seperti misalnya tensi darah. Yang keempat, unit administrasi. Selain urusan yang berkaitan dengan kesehatan pasien secara langsung, di sebuah rumah sakit tentunya ada juga unit administrasi yang mengurusi masalah administrasi yang berkaitan dengan rumah sakit. Berikut pengelolaan keuangan rumah sakit, data pasien, data staf, arsip, pendaftaran, dan lain sebagainya. Di dalam unit administrasi ini juga sangat diperlukan adanya SIMRS untuk bisa mengelola data rumah sakit yang begitu banyak dengan lebih baik. Yang terakhir, unit housekeeping dan teknis. Sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka tentunya kebersihan dan kelancaran kinerja rumah sakit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu unit housekeeping dan teknis ini tidak bisa dikesampingkan dari perjalanannya proses pelayanan rumah sakit. Unit housekeeping dan teknis ini terdiri dari gudang ambulans, gudang umum, mekanikal, elektrikal, ruang serbaguna, laundry, cleaning service, dan engineering. 1. Dokter spesialis paru. 2. Dokter spesialis anak. 3. Dokter spesialis saraf. 4. Dokter spesialis kandungan dan ginekologi. 5. Dokter spesialis bedah. 6. Dokter spesialis kulit dan kelamin. 7. Dokter spesialis THT. 8. Dokter spesialis mata. 9. Dokter spesialis jantung. Dan 10. Dokter spesialis gigi. Spesialis merupakan tenaga kesehatan profesional yang akan melakukan keperawatan serta pengobatan untuk kondisi spesifik. Tugas dari tenaga kesehatan spesialis lebih khusus mengarah pada gangguan kesehatan tertentu, mulai dari spesialis anak, jantung, mata, saraf, THT, paru, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang masih bingung mau berkuliah di mana, saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.